Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tutorial untuk merencanakan struktur gedung perkantoran dari struktur baja. Baiklah, di sini saya ada file Excel untuk perhitungannya. Juga ada desain awal atau preliminary. Nanti juga di sini ada beban gempa, dan cek statik ekivalennya, beban anginnya, dan beberapa referensi. Untuk desain dari strukturnya akan dilakukan dengan menggunakan e-tabs. Jadi di sini ada e-tabs akan digunakan untuk pemodelan. Yang pertama, untuk bangunannya itu adalah panjangnya 18 meter kali 12 meter dan tingginya itu total 14,5 meter. Untuk lantai dasar ini 4 meter dan sisanya 3,5 meter. Kemudian untuk ini jumlah lantainya 4, di input dulu. Kemudian tinggi lantai dasarnya 4 meter, tinggi antar lantai 3,5 meter, tinggi total bangunan 14,5 meter, lebar 12, dan panjang 18. Jadi isian ini memang akan ngelink ke sini. Kebebanan juga ngelink. Oke, selanjutnya akan dilakukan pemodelan di software e-tabs. Yang pertama, kita masuk dulu ke softwarenya. Ini jumlah gridnya 4 dengan jarak 6 meter, 6 meter. Kemudian tinggi 14,5. Kita langsung file. Kemudian ini pilih satuan yang sistem internasional. Sisanya default. Oke. Kemudian untuk number grid jumlah as ini 4. Untuk arah Y-nya 3. Jarak antar as atau kolomnya 6 meter. Arah X maupun arah Y. Jumlah lantai 4. Typical story-nya 3,5 meter dan lantai bawah 4 meter. Grid only, oke. Oke, sudah betul. Ini jaraknya 6 meter kali 3 18. Arah Y 6 meter kali 2 12. Kemudian untuk tinggi bisa cek juga. Oke, untuk lantai bawah 4 meter, sisanya 3,5 dan totalnya 14,5. Oke. Selanjutnya setelah membuat grid, masuk ke menu material, add new. Kemudian gunakan United States Steel dan untuk standarnya standar A36. Ini yang umum dipakai di Indonesia. Oke. Kemudian ini biarkan default. Ini sudah sesuai. Oke. Kemudian selanjutnya add new lagi untuk material steel deck-nya atau bond deck. Pilih A653. Oke. Kemudian oke. Selanjutnya add new lagi untuk material beton. Pilih user, concrete, oke. Kemudian di sini tulis saja K250 untuk rencananya. Kemudian untuk mutu atau 20,75 MPa.
Oke, selanjutnya ini 2400 ya, 2400. Untuk ini beton normal, modulus elastisitasnya 4700 kali akar dari 20,75 MPa. Oke, kemudian cek di desain properti, ini delete, kemudian di sini 20,75 sesuaikan. Oke dan oke. Jadi 3 material sudah masuk, material baja, kemudian steel decknya, dan beton buat lantai. Oke. Selanjutnya masuk ke section properties. Ini untuk menambahkan penampang profil. Untuk profil baru bisa masuk ke add new. Di sini pilih steel. Oke, di sini misalnya di sini WF 400. Disesuaikan, kemudian ini ukurannya bisa disesuaikan dengan yang ada di katalog. Tapi kebetulan di sini saya sudah membuat penampang profil, jadi untuk menghemat waktu masuk ke import steel. Oke, di sini penampang profil miley steel open. Ada pilih, kemudian ini miley steel. Oke, A36. Oke. Coba dicek Habim 250. Oke, kemudian WF. Oke. Oke, selanjutnya masuk menu section lagi. Pilih deck section untuk setting decknya, add new, kemudian di sini D130. Untuk slab materialnya pilih K250, kemudian untuk steel decknya pilih A653 yang sudah tadi disetting. Oke. Selanjutnya di sini bisa dicek untuk dimensinya. Jadi HR itu tinggi gelombang dan TC itu tinggi dari permukaan top ya, top lantainya. Oke, coba kita masuk dulu ke dulu. Oke, di sini ada, nah ini gelombang. Ini gelombangnya itu 51. Oke. Oke, di sini karena tebalnya 130 dikurangi 51. 79, jadi TC-nya 79 dan HR-nya 51. Ini untuk ini sesuaikan ya. Ini rata-rata hampir sama. Untuk deck tebalnya 0,7. Kemudian shear stud-nya direncanakan menggunakan diameter 12 dulu. Kemudian shear stud-nya untuk tingginya 1110 ya, karena ini 130 kurangi 2 cm untuk selimut. Oke. Kemudian oke. Selanjutnya setelah men-setting penampang profil dan plat lantai, bisa langsung dimodelkan. Untuk memodelkan supaya lebih cepat, kita masuk dulu ke yang tadi ya, frame section. Kita akan membuat add new, kemudian pilih auto select. Jadi nanti software akan memilihkan sendiri profil yang cocok untuk digunakan pada struktur. Yang pertama, setting dulu auto kolom misalkan.
pilih dari ketiga ini, nanti software akan memilih sendiri mana yang efektif dan efisien gitu ya. Oke, A kolom, oke, kemudian copy aja, copy misalkan A auto balok utama, ini keluarkan, ini Habim, pilih yang WF, ambil aja semua. Oke, nanti dia akan memilih untuk digunakan pada balok utama penampangnya. Ini oke, auto select. Nah, sisanya copy lagi. Kemudian di sini auto balok anak. Ini sudah. Selanjutnya yang terakhir itu copy balok torsi ya, untuk torsi lateralnya, minimalisir torsi lateral. Oke, auto balok torsi. Kalau untuk local buckling kan bisa menggunakan stiffener ya, ada tambahan stiffener. Kalau ini untuk torsi lateral. Oke, kemudian oke. Kemudian oke lagi. Setelah itu masuk ke kolom kita akan terapkan ke model agar supaya kolom ini diterapkan pada lantai 1, 2, 3 dan seterusnya, semua lantai. Kita bisa pilih menggunakan all stories. Selanjutnya pilih ke ini menu quick draw kolom. Oke, selanjutnya propertinya pilih A kolom yang tadi sudah disetting. Oke, di sini nampak kolomnya tuh tidur ya. Sebisa mungkin ini berdiri, soalnya untuk bangunannya tertidur. Jadi dia harus berdiri supaya meminimalisir beban lateral ya. Oke, 90. Oke, ini karena sumbu lemahnya adalah arah Y. Harus ditahan oleh sumbu kuat dari kolomnya. Oke, kolom sudah diterapkan. Selanjutnya balok utama. Pilih balok utama. Oke, langsung. Oke, selanjutnya balok anak. Balok anak 3. Kemudian ini pilih. Ini kenapa? Supaya beban dari deck nanti disalurkan ke sumbu kuat dari sisi balok yang langsung bertumpu ke kolom yang memiliki sumbu kuatnya. Soalnya kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, dia akan ditahan oleh balok yang bertumpu pada sumbu lemah dari kolom. Oke, kita buat tidur. Oke, kita lakukan semua. Oke, ini langsung karena diaktifkan menu all stories. Oke, selanjutnya yang terakhir tambahkan, ini untuk penampangnya, tambahkan balok lagi. Maaf, ini balok anak. Yang cuman di sini diganti torsi ya. Torsi cukup 1 saja. Oke, di sini R. Ini untuk meminimalisir torsi ini ya, lateral ya. Tambahkan di sini. Oke. Oke. Selanjutnya di sini belum nampak tumpuan.
Kita buat dulu tumpuannya. Ini pilih one story, assign, join, restrain, kemudian jepit ya, ini tumpuan jepit. Sudah masuk. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Untuk pemodelannya tambahkan beban, tambahkan plat lantai. Di sini masuk ke jangan lupa all storage aktifkan kembali, kemudian masuk ke quick draw lantai dan pilih ini deck. Kita letakkan dulu, kita lihat arah dia kemana. View, kemudian refresh. Di sini arahnya itu ke arah X gitu ya, jadi ke arah X, sedangkan ini adalah balok-balok yang akan menahan dari steel ini, floor deck ini atau bond deck. Jadi sebisa mungkin dia harus ditahan oleh balok-balok ini, maka kita harus memutar agar meminimalisir lendutan pada bond decknya ya. Kita delete dulu, kemudian pasang lagi. Nah, ini harus kita putar nih 90 derajat. Coba pasang. Coba lihat. Nah ini jadi dia akan ditahan oleh balok-balok ini ya, bebannya. Dan balok D ini akan disalurkan ke balok yang bertumpu pada sisi sumbu kuat dari kolom. Selanjutnya letakkan semua. Kita cek, refresh. Mantap. Setelah itu, karena ini di bawah, nampak di sini ada lantai bawah ada. Ini tidak perlu ya, kita hapus aja. One story. Masuk ke lantai paling bawah, ini delete. Ini untuk pemodelan selesai ya. Kolom sudah terpasang, balok utama, balok anak, balok torsi, semua lantai kita anggap tipikal dulu. Nanti juga ini akan disesuaikan oleh program terhadap pembebanan yang terjadi. Karena ini model sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan pembebanan pada struktur. Ini kita masuk dulu biar kelihatan. Di sini yang pertama masuk define, kemudian load pattern. Kemudian di sini tinggal tambahkan beban mati tambahan ya. Ini kayak lantai, finishing lantai, kemudian perekat, spesi, campuran semen, pasir gitu ya, kemudian mekanikal, elektrikal. Ditambahkan super deck, kemudian per deck, add new. Setelah itu tambahkan juga beban hidup atap atau roof life ya, biasanya kodenya LR. Roof life, add new. Setelah itu masukkan juga beban hujan. Karena di sini tidak ada hujan, masukkan aja snow. Ini agar nanti mudah dibaca oleh program pada kombinasi pembebanan ya. Add new, ini beban gravitasi atau beban tetap ya, masuknya beban tetap. Ini juga beban tetap. Ini hujan juga beban tetap, walaupun bisa bilang sementara juga ya, beban sementara. Tapi ini semua adalah beban gravitasi. Sampai sini oke dulu. Nanti akan diinput untuk beban lateralnya, beban angin dan beban gempa. Selanjutnya kita akan menerapkan pembebanan pada struktur.
Yang pertama kita pilih di 3D ini, di 3D. Terapkan dulu pada lantai 1, lantai 2, 3, dan 4 ya. Ini lantai 1, 2, 3, dan 4. Ini bebannya sama. Masuk ke menu Assign, Shell. Kemudian Uniform. Kemudian yang pertama masukkan dulu beban hidup. Beban hidup untuk perkantoran ya, ini rencananya kantor ya. 2,4. Apply. Oke, selanjutnya Previous. Pilih beban mati tambahan. Nah, ini untuk beban mati tambahan itu rata-rata di 1,2 sampai 1,3 tergantung finishing atau kebutuhan mekanikal, elektrikal, dan lain-lain ya. Cuman untuk memudahkan konservatif ya, ini secara konservatif masukkan aja 1,5. Ini udah, misalkan kurang lebihnya udah masuk ini. Oke, apply. Selanjutnya di sini udah selesai. Nah, kemudian lantai atas, di atas itu ada yang pasti beban hidup atap, beban hidup atap. Bisa dilihat di SNI ya. Untuk beban hidup atap tuh 0,96. Apply. Kemudian Previous. Selanjutnya masukkan beban hujan. Di sini beban hujannya itu 0,294 ya. 0,294. Apply. Oke, ini dari mana bisa dilihat di sini. Oke dulu ya. Oke dulu. Ini ada di referensi. Nah, ini bisa dilihat di SNI beban hujan desain. Rumusnya itu untuk sistem internasional 0,0098. DS plus DH ini ketinggian ya. Bisa diartikan ketinggian dari genangan ya. Jadi tinggal dikali saja 0,0098 kali 0,3. Jadi ini tuh udah memuat satuannya, udah satuan internasional. Kemudian 30 mili adalah ketinggian dari airnya, genangannya. Ini diasumsikan bahwa drainase itu lagi ada gangguan gitu ya. Oke, 0,294 sudah masuk. Oke, kita cek dulu. Di sini ada untuk lantai selain lantai atap 2,4 beban hidup dan 1,5 beban mati tambahan. Selanjutnya, oke, cek di lantai atas, paling atas, ada beban hujan, beban hidup atap. Namun ada satu lagi nih, di atas juga pasti ada namanya tuh beban mati tambahan ya, kayak plafon gitu, termasuk untuk menaungi lantai di bawahnya, sehingga tetap dimasukkan ini beban mati tambahan 1,5. Ini memuat finishing di atas itu bisa waterproof, kemudian mekanika elektrikal, kemudian plafon gitu ya. Karena belum dipastikan juga di atasnya tuh bisa saja nanti pakai keramik juga. Nah, ini udah konservatif sih, masukkan 1,5. Oke ya, kita cek kembali hasilnya. Ada beban hidup atap 0,96, beban hujan 0,294, dan superdead 1,5. Oke. Selanjutnya jangan lupa bahwa di bagian luar ini, dianggap di bagian luar ini
dipasang dinding ya, ada beban dinding. Sedangkan untuk di tengahnya untuk ini rencananya paling menggunakan partisi, jadi nanti saja itu tidak perlu, atau biasanya beban lantai yang ditambah. Tapi dalam hal ini fokusnya bagian luar saja yang dindingnya dipasang. Oke, kita masuk agar mempermudah langsung diterapkan ke semua ya. All stories aktifkan kembali. Selanjutnya pilih dinding yang akan dibebani, balok yang akan dibebani dinding. Kemudian masuk ke assign frame load, distributed, super dead, dan untuk beban dinding tuh di sini direncanakan pakai atau menggunakan bata ringan 1,25 per meter perseginya dikali tinggi. Tinggi di sini adalah 3,5. Oke, jadi ini bebannya apply. Oke, nah di sini sudah masuk semua. Namun untuk di lantai atas, ini kan karena semua masih all stories ya, jadi semua keterapkan di lantai atas pun. Oke, bisa dilihat di sini display, kemudian load frame, super dead. Oke. Nah, ini masih sama ini bebannya. Sedangkan di atap itu tidak setinggi 3,5 ya. Jadi hanya dinding parapet saja, cukup diberikan 1 meter, minimal 1 meter. Oke, jadi normalkan dulu. Di sini aktifkan kembali one story. Pilih saja hanya lantai 1. Lantai 4. Nah, ini seleksi, ini lantai 4, kebetulan lantai 4 ya. Seleksi. Oke, masukkan 1,25. Oke, bisa dilihat ini sudah masuk. Oke. Sedangkan di lantai bawahnya 4,375. Bawahnya lagi. Oke ya. Kalau di bawah, di paling bawah sekali itu tidak perlu. Karena untuk slope-nya di sini tidak dimodelkan karena sudah diwakili oleh sistem jepit. Oke, lanjut. Nanti untuk slope itu dihitung manual terpisah dan dengan beban dinding tambahannya. Jadi kalau di sini karena tidak dimodelkan jadi tidak perlu diinput. Oke, semua sudah, beban dinding, beban lantai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk mengecek penampang apa yang cocok untuk struktur ini. Nanti software akan memilihnya sendiri. Yang pertama kita normalkan dulu biar hilang. Masuk ke menu define, kemudian load combination, add default, pilih steel dan composite. Ini composite itu adalah balok-balok yang langsung menahan beban dari deck karena dia itu ada shear stud-nya ya, shear connector, dan itu dianggap menyatu dengan lantai. Jadi ini disebut juga dengan balok komposit. Balok-balok yang ada di area tengah ini, balok anak, terus balok torsi. Oke, kemudian nah ini sudah otomatis. Ini sesuai SNI kita juga. Dead, super dead 1,4. Kemudian di sini ada dead 1,2, live 1,6, super dead 1,2 lagi, dan R 0,5. Oke ya. Lanjut. Selanjutnya adalah
analisis. Masuk ke menu analisis, cek model dulu apakah ada yang error, select. Oke, aman. Selanjutnya lakukan cek juga di sini apakah sudah sesuai. Oke ya. Run aja langsung. Kemudian simpan saja datanya, misalkan di sini. E-tabs. Berikan nama file ya, 27 aja, 27. Oke, di sini sudah muncul. Jika akan melihat gaya-gaya ya bisa lihat dari sini ya, dari karena akibat beban mati. Kemudian kita cek dulu. Ini diagramnya, diagram. Kemudian kalau misalkan mau pakai fill, pakai ini biar muncul angkanya. Oke, bisa. Oke, kemudian kita akan melakukan cek struktur ya, apakah kuat atau tidak. Jadi terhadap pembebanan gravitasi dulu. Ini dengan cek dulu kombinasinya udah. Oke. Ini juga untuk balok kompositnya sudah sesuai. Construction ini massa layan, kemudian kekuatan. Oke ya, sama ya. Jadi dia udah ada namanya komposit. Defleksinya, kalau defleksi cukup dengan 1, tidak perlu ada tambahan. Oke, koefisiennya 1. Oke, kita cek apakah penampang propinya sudah aman, minimal terhadap beban gravitasinya. Start. Nah, di sini dia sedang melakukan proses pemilihan. Jadi kan tadi masih general ya. Oke, yes. Oke, di sini ada lagi. Oke, yes. Oke, ini adalah hasilnya ya. Keluar di mana software memberikan pilihan untuk kolomnya itu HBIM 250. Kemudian coba sampai ke atas HBIM 250 ya. Dia memilihkan HBIM 250 yang paling bagus menurut dia. Soalnya kita juga bisa lihat juga di denanya ya, biar kelihatan lebih mudah. Start juga. Oke, ini untuk lantai paling atas. Paling atas itu untuk balok yang tidak menerima atau kecil ya menerima bebannya, karena beban disalurkannya ke sisi yang memiliki tumpuan sumbu kuat ya. Jadi di sini 200, web 200, di tengah juga web 200. Namun yang sisi ini lebih besar karena menerima setengah beban dari plat ini. 250, 250, dan bagian ini lebih besar lagi karena menerima full ya 6 meter dari beban lantai, sehingga lebih besar WF 300, 250. Coba dicek di lantai bawahnya. Oke, di lantai bawah ini lebih besar lagi, 350, 300, WF 200. Oke ya, di bawah yang pasti lebih besar soalnya bebannya juga lebih besar. Kalau di atas beban hidupnya kecil.
Oke, ini adalah hasil dari cek desain struktur berdasarkan pembebanan gravitasi. Namun ini masih sementara karena kita harus mengecek juga jika dia diberikan beban angin dan beban gempa. Oke, sementara kita akan memberikan dia beban angin dulu. Kita matikan dulu kuncinya. Oke, siap. Di sini untuk pembebanan angin ada versi manual dan versi ganti secara otomatis dari program, dan manual itu hanya untuk pembanding aja ya. Untuk pembanding, dan tetap yang dipakainya adalah dari software ini yang otomatis. Oke, masuk ke Excel-nya dulu. Di sini ada beban angin. Ini hasil ngeling tadi. Untuk kecepatan angin ya di sini P-nya itu masukkan saja dulu 40 meter per detik, atau bisa menyesuaikan dengan kecepatan berdasarkan rata-rata dari BMKG wilayah atau Badan Pusat Statistik bisa, atau dari peta beban angin Indonesia bisa. Dalam hal ini saya akan menggunakan dulu 40 meter per detik. Oke, di sini dari 40 meter per detik ini dikonversi ke mil per hour atau mil per jam itu 89,5. Setara juga dengan kecepatan 144 km per jam. Dan berdasarkan SNI 03 tahun 89 gitu ya, 1727, dengan rumus P kuadrat per 16 itu didapat 100 kg per meter persegi tekanan yang didapat berdasarkan kecepatan ini gitu ya. Didapatkan 100 kg per meter persegi. Dan nilai ini dikonversi lagi ke satuan kilonewton. Soalnya ini yang umumnya ya, yang sesuai standar SNI juga. Didapatkan adalah 0,98 kilonewton per meter persegi. Sedangkan jika dilihat dari standar di SNI sendiri, itu diatur untuk beban angin desain minimum itu 0,77. Tidak boleh lebih kecil dari 0,77, artinya jika beban angin yang kita peroleh itu lebih kecil dari nilai ini, maka kita harus menggunakan nilai ini. Jika lebih besar ya lebih bagus lagi pakai nilai yang lebih besar gitu. Ini untuk atapnya 0,38. Oke ya, di sini 0,77. Kebetulan didapat dari hasil perhitungan ini 0,98, sehingga lebih besar dari 0,77, maka nilai ini saja yang dipakai. Oke, aman. Selanjutnya untuk berikutnya adalah ini langkah-langkah ya, semua ini langkah-langkah pengisian, karena berdasarkan ini juga di SNI 1727 tabel 27,2 nomor 1 ya. Ini ada langkah-langkahnya untuk menghitung beban angin, jadi tinggal diikuti. Nah, di sini saya sudah mengurutkan. Untuk selanjutnya di poin nomor 3 ini adalah faktor arah angin KD. KD itu bisa diperoleh dari sini. Ini faktor arah angin KD itu untuk bangunan gedung ya. 0,85 ini macam-macam banyak. Di sini saya pakai 0,85 sesuai itu tabel yang pertama 0,85. Soalnya untuk kategori exposure, jadi ini tergantung letak bangunan. Misalkan di sini juga ada daerah perkotaan, pinggiran kota, daerah berhutan, atau daerah lain gitu ya. Oke, langsung saja di sini adalah B. Juga udah ada keterangannya, bisa jadi C, bisa jadi D gitu ya. Oke, di sini B. Soalnya untuk faktor KZT itu 1 saja. Kalau misalkan memang bisa diatur lagi lebih detail gitu ya, tapi tinggal dipelajari saja. Cuman untuk kasus di sini saya masukkan nilai 1 aja sesuai dari mereka juga. Kalau untuk bisa juga ditentukan ya lebih detail lagi. Oke, ini 1 saja.
Kemudian untuk elevasi permukaan tanah dari permukaan laut, untuk lokasi itu di sini direncanakan Palembang ya, kota Palembang. Palembang itu kalau lihat di Google ya, di Google itu 8 meter dari permukaan laut. Oke, masukkan saja. Nah, nilai ini sebenarnya diatur oleh nilai ini, misalkan ini 1000 ya. Dia berubah gitu. Ini juga berdasarkan rumus ini dari sini. Nah, ini adalah ketinggian meter dari permukaan laut. Misalkan ketinggian 305, ini adalah faktornya 610, inilah faktor-faktornya gitu ya. Misalkan di sini kita bisa coba juga 305 0,96 misalkan. Anggap misalkan daerahnya 305 ya, 305. Dia akan menyesuaikan 0,96. Ini berdasarkan rumus dari sini. Faktor elevasi tanah di atas permukaan laut. Ini rumusnya. Oke, karena kita sesuai real aja, untuk Palembang itu 8 meter. Oke, jadi cukup 1, dia otomatis ya. Kemudian untuk faktor pengaruh hembusan angin atau Gus faktor. Nah, di sini juga ada nih. Ini untuk faktor hembusan angin 0,85. 0,85. Selanjutnya untuk koefisien tekanan internal. Untuk koefisien masukkan saja nilai ini 0,18. Selanjutnya harus mengisi juga koefisien exposure tekanan kecepatan. Isi di sini caranya, di sini juga ada ini untuk mengisi nilai KH dan KZ. Copy dulu, ini akan lebih dekat. Oke, di sini karena exposure-nya itu adalah B, perhatikan saja daerah sini, kemudian ini ketinggiannya. Jadi exposure itu tergantung ketinggian ya, berapa nanti faktornya gitu, koefisiennya. Nah, di sini agar mempermudah disesuaikan saja dengan ketinggian setiap lantai. Jadi kita bisa tahu gitu besarnya beban angin pada setiap lantai itu berpatokannya terhadap lantai. Untuk lantai itu bisa sesuai ini aja, misalkan ini 4 meter tambah 3,5 7,5 tambah 3,5 11, kemudian paling atas 14,5. Oke, kita masuk ke sini, tulis dulu 4 7,5 kemudian 11 dan 14,5. Ini tuh sebenarnya adalah tabel interpolasi ya, jadi karena ketinggian 4 meter itu tidak ada di sini gitu. Jadi mau tidak mau harus mencari nilai di antaranya gitu kan dengan tabel interpolasi. Ya kalau misalnya ketinggiannya ada sesuai ini di 6,1, 7,6 ya nggak perlu pakai tabel interpolasi lagi, langsung saja input nilai ini gitu. Oke, di sini kita cek dulu 4 meter tuh antara mana ke mana sih gitu. Di sini kan 4,6 ya, masukkan saja 0, terus 4,6, terus cari nih nilai 0 itu berapa sih koefisiennya, 0,57. Nih, sesuai ini, kemudian karena 4,6 juga sama, oke, masukkan kembali. Oke, jadi ini adalah nilai KZ-nya, nilai diantaranya gitu ya, atau apa ya gitu ya. Kemudian 7,5 itu berada di antara 6,1 dan 7,6. 6,1 dan 7,6. 6,1 berapa? Masukkan 0,62 dan 7,6 masukkan 0,66. Oke, ini adalah nilai KZ-nya. Jadi nilai KZ di antara dekat sekali dengan 7,6 ini.
Selanjutnya pada ketinggian elevasi 11. 11 itu di antara sini ya, 9,1. 9,1 dan 12,2. 9,1 nilainya 0,7. Kemudian 12,2 itu nilainya 0,76. Oke, next. Kemudian 14,5 itu berada di ketinggian 12,2 dan 15,2. 12,2 itu 0,76 dan 15,2 0,81. Oke. Ini sudah ngeling ya, jadi otomatis akan berubah. Oke, ini kita close dulu, close. Nah, selanjutnya ini nilai tadi yang berubah otomatis adalah tekanan kecepatan pada ketinggian atau QZ atau QH. QH itu di belakangnya, QZ di depan. Ini maksudnya angin tekan, ini angin hisap. Sisi angin hisap. Dari mana QZ? QZ itu rumusnya 0,613 kali ini ya, faktor KZ, kemudian kali KE, kali KZT, kali KD, dan kali kecepatan dalam meter per detik. Oke, kita lihat di sini ada rumusnya. Oke, ini adalah rumusnya 0,61. Kenapa enggak yang atas? Yang atas itu satuan Amerika ya. Kalau yang bawah ini satuan internasional, yang umum, yang Indonesia juga pakai. Ini adalah rumusnya 0,613 kali KZ, KZT, KD, dan kali pi kuadrat. Pi kuadrat. Dan semua ini hasilnya adalah dalam satuan Newton per meter persegi. Namun kita ingin dalam satuan kilonewton agar mudah dipahami gitu ya. Maka harus dibagi 1000. Nah, di sini juga sudah dipakai 1000. Oke, bagi 1000 ya, jadi didapat 0,47. Kalau belum dibagi 1000 ini lebih besar itu nilainya. Oke, ini adalah tekanan kecepatan pada setiap ketinggian. Kita belum nyampe nih untuk ke beban anginnya berapa. Kita masukkan dulu. Di sini ada 0,8 ya untuk koefisien tekanan internal, 0,8. Oke, berubah. Kemudian tekanan angin hisap 0,5. Oke, ini dari mana ini? Ini bisa diperoleh dari sini. Nah, dari sini untuk permukaan dinding sisi angin datang, ini bisa saja ini diatur ya untuk faktornya lebar dan ini dimensi bangunan Cuman dalam hal ini kita langsung masukkan ke koefisiennya 0,8 dan sisi angin hisapnya itu 0,5, 0,3, 0,2. Untuk di sini di garis besar saja 0,8 angin tekan dan 0,5 angin hisap. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya, nah ini adalah beban angin pada setiap ketinggian. Pada ketinggian lantai 4 atau maaf, ketinggian 4 meter atau lantai 1 ya ini ya. Tekanan anginnya itu 0,32 kN meter persegi tekanan angin. Di lantai atasnya 0,37, terus ini makin besar ya, makin ke atas. Kemudian ini juga untuk angin hisap 0,223 dan ini adalah beban angin per meter persegi. Ini adalah ini ya. Sudah didapat gitu. Kalau kita nanya berapa sih beban angin per meter perseginya? Nah, ini jawabannya. Namun jika kita ingin menerapkan beban angin itu secara keseluruhan gitu ya pada pusat dari struktur, pusat massa struktur, kita bisa menjumlahkan nilai tekan dan hisapnya itu dijumlah gitu.
jumlah. Dan ini maka pada setiap lantai itu nilainya ini. Baik arah X maupun arah Y. Ini kan masih general ya, karena satuannya dari meter persegi. Kemudian ditambahkan jadi keseluruhan gitu. Nah, oke. Kemudian dari sini selanjutnya adalah menerapkan beban angin pada setiap lantai. Ini masih satuan meter persegi dan kita akan membuatnya menjadi gaya atau satuan kilonewton. Berapa sih besarnya gitu secara keseluruhan? Kita bisa tahu dari sini, misalkan ini untuk tinggi lantai 1 tuh di 4 meter, 2 3,5, 3,5, ini 3,5. Jadi penerapan beban angin ini tuh sama dengan yang ada di ESCE 716 juga ya. Jadi ini lantai ya, ini lantai. Jadi beban angin itu diterapkannya tuh luas setengah lantai bawah ditambah luas setengah lantai atas. Tapi lantai atas juga harus dikali dengan beban anginnya berapa. Misalkan ini 5, yang ini 3. Jadi luas ini dikali 3 ditambah luas ini kali 5. Nah, itu adalah menjadi nilai ini. Nilai P ini gitu. Dan yang paling atas itu hanya diambil setengah saja. Tidak perlu di atasnya juga tidak ada. Karena ini top ya, top atap gitu. Dan itu adalah penerapan sistem pembebanan anginnya. Oke, kita lanjut untuk arah X ini. Karena arah X ini lebarnya 12 meter ya. 12, 12, 12, dan 12. Oke. Ini dari mana angka ini? Ya ini. Jadi lantai bawah, setengah lantai bawah dikali lebar atau panjangnya, terus dikali beban anginnya berapa di lantai 1, ditambah lantai atas, setengah lantai atas, dikali dimensinya, kemudian kali berapa luas angin, besarnya angin di lantai 2. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi kayak ini nih. Ini misalnya barangnya tadi 3, ini 5. Nah, ini 5 kali luasan ini, 3 kali luasan ini, jumlah nih akan menghasilkan nilai-nilai ini. Dan untuk arah Y ini karena ini sama ya dimensinya, copy. Kemudian untuk panjang lebar untuk arah Y ini adalah 18. Masukkan 18. Oke, copy. Oke, ini adalah beban angin pada arah Y ya, pada arah Y. Oke, kita cek kembali ada yang terlewat. Oke ya, sudah semua. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menerapkan juga secara otomatis, namun tetap sesuai dengan ini ya, nilai-nilai ini ya. Oke, ini 89,5, copy dulu. Nah, kita minimize, masuk ke sini, masuk ke define load patcher. Kemudian beban angin X ya, X. Win, kemudian di sini 716, add new,
kemudian WY, add, oke ini, kemudian modif, ini pilih yang cell, karena nanti penerapan beban anginnya akan pada dinding atau cladding gitu ya. Ini terus yang tadi MPH, Ctrl P, exposure-nya B, ground elevasi faktor tadi 1 ya, tuh kemudian KZT-nya 1, ini oke semua. WY juga sama, modify, checklist, Ctrl V, exposure-nya B, oke. Selanjutnya untuk menerapkan beban angin harus dimodelkan dulu permukaan dinding ya. Untuk memudahkan bisa masuk ke menu ini, draw, kemudian auto draw cladding, use floors, oke. Nah ini secara otomatis sudah jadi ininya. Jadi dinding ini tuh tidak bermassa ya, ini non. Nah ini non ya, section propertiesnya, jadi tidak ada beratnya. Dia hanya berfungsi untuk mendistribusikan beban angin, menerapkan beban angin ya. Namun untuk menerapkan beban angin itu harus diperhatikan sumbu lokal dari penampang ini. Kita bisa lihat di sini. Local axis, oke. Nah di sini kelihatan nih. Loh, hanya ada 2, harusnya kan 3 misalkan ya. Kita bisa dikecilkan saja ini yang objek ininya. Nah, terlihat bahwa yang biru itu ke dalam. Nah, maksudnya kalau misalkan kita ingin menginput beban angin yang arah Y, kita perhatikan bahwa pada sumbu lokal ini yang warna biru ini harus searah dengan sumbu Y. Maka itu beban anginnya bernilai positif gitu ya. Sedangkan misalkan di sini nih, ini ya permukaan belakang itu adalah angin hisap yang seharusnya dia meninggalkan bangunan gitu ya. Namun di sini lokalnya itu ke dalam, sumbu birunya gitu ya, sumbu 3 itu ke dalam. Maka kita inputnya harus minus gitu, artinya supaya dia tetap ke arahnya keluar gitu. Karena berlawanan arah. Oke ya, kita masuk ya, lanjut agar masukkan lagi ini. Oke, nah gini saja. Yang pertama kita terapkan beban angin di permukaan arah Y dulu lah, boleh arah Y dulu. Ini permukaan ini, seleksi saja, posisikan gini. Oke, tidak masalah untuk remnya yang ke seleksi, sebab yang akan disetting adalah shell-nya. Masuk ke shell load, wind pressure. Ini jangan lupa pilih WY, dan koefisien ini adalah yang tadi ya, coba ya ke sini ya. Koefisiennya itu adalah yang ini. Ini 0,8 dan angin hisap 0,5. Untuk arahnya disesuaikan, tandanya maksudnya tanda min atau positifnya. Assign, kemudian shell, wind pressure, koefisien. Di sini karena arah Y, saya seleksinya arah Y. Windward itu angin tekan ya, 0,8. Karena ya, ini tandanya positif karena arahnya searah dengan sumbu Y. Oke, nah sudah. Kemudian angin hisap ya, angin hisap di permukaan belakang. Nah di sini ganti ke leeward, angin hisap 0,5. Jangan lupa beri tanda min karena berlawanan arah.
Oke. Nah, walaupun di dalamnya masih ke arah dalam ya, tapi ini sudah ke arah luar karena sudah diberi tanda min. Selanjutnya adalah arah X ya, arah X permukaan ini. Sama 0,8. Oke. Kemudian arah angin hisapnya leeward 0,5. Ini tandanya sama min karena berlawanan arah. Oke. Oke, selanjutnya kita matikan aja local axis-nya. Dan dinding juga bisa bukan dihilangkan ya, di hide gitu ya, atau di hide gitu ya. Di hide. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis. Ini juga secara otomatis akan muncul pemandangan angin ya. Kombinasi hubungan anginnya karena secara otomatis. Oke, itu muncul. Arah Y tadi, ini arah Y juga. Kemudian ini arah X pastinya, arah X, min. Kemudian positif. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah analisis. Kita akan cek struktur ini setelah diberikan pembebanan angin. Pasti akan ada perubahan lagi ini. Baiklah, di sini sudah muncul hasilnya. Coba kita cek apakah beban angin sudah diterapkan. Pilih X. Oke, dia ke arah X. Coba kita putar sedikit. Oke, ke arah X. Ke arah Y. Oke, mantap sekali. Oke, kita normalkan dulu. Kemudian cek kekuatannya ya, apakah ada yang error atau tidak. Nah, di sini dia melakukan perubahan lagi nih, karena setelah dibebani angin. Oke. Oke, di sini adalah hasilnya sudah muncul. Kita cek dulu. Dari kolom tidak ada perubahan ya, masih 250, masih aman. Coba kita cek untuk pembalokannya. Oke, di sini ini lantai bawah ya. Web 200, ini 350, 350. Coba di atas ada perubahan sedikit, jadi 350, 350. Oke, overall coba kita cek apakah aman. Aman untuk sekarang ini balok kompositnya. Oke, aman juga. Jadi di sini maksudnya ini 5,5 itu adalah jumlah dari sirkonektornya ini 5,5 atau 6. Ada 6 sirkonektor. Sini dengan WF 200 dan torsinya WF 150 lebih kecil.
Oke, lanjut. Sekarang ini beban angin, beban gravitasi sudah. Nah, jangan lupa ini ada satu lagi nih yang mau dicek tuh. Display story response. Pilih beban angin ya, beban angin. Kita akan membandingkan ini tadi terlewat. Membandingkan beban angin ini. Ini hasil otomatis ya dari software. Sedangkan kita cek secara manual beban angin. Beban angin, nah ini untuk arah X ya, arah X lantai 4, nah ini lantai 4 15,4 sekian, lantai 3 29, sekian ya, beda sedikit lah ya. Kemudian lantai 3 29,5, oke, mendekati. Kemudian lantai 1 27, oke, beda sedikit ya, bisa. Kemudian untuk beban angin arah Y, lantai 4 23, sekian, lantai 3 44,5, oke, beda sedikit. Lantai 2 40, di sini 41, oke, beda sedikit lah ya, masih bisa. Oke, ini perhitungan beban angin. Kemudian kita akan menerapkan beban gempa ya, gempa. Oke, kita masuk dulu ke Excel-nya. Masuk ke beban gempa. Nah, di sini untuk lokasinya Kota Palembang aja ya. Kota Palembang. Fungsi bangunan ini kantor. Kantor untuk kategori risiko. Nah, kategori risiko itu bisa dilihat di referensi. Kategori risiko, nah ini gedung perkantoran itu kategori risikonya 2. Kalau 2 bisa dilihat untuk faktor keutamaannya itu 1. Oke, kita lanjut. Kategori risiko 2, tulis ini ya. Struktur rangka baja. Rangka baja pemikul momen ya. Ini sistemnya ini bisa disesuaikan saja, karena saya mengikuti ini aja. Untuk ini tipe struktur rangka baja pemikul momen ini oke. Kemudian nah ini harus input juga nilai percepatan periode pendek, periode 1 detik. Nah, untuk pengisian ini bisa masuk ke website-nya ya, website RSA-nya. Kita masuk ke sini aja. Nah ini nih. Ke internet ya, rsa.ciptakarya. Oke, akhirnya sudah masuk. Di sini untuk nama kota saja ya. Kalau misalkan sudah punya titik yang tepat ya, koordinat gitu, tinggal dimasukkan saja, atau bisa pilih di sini nih, misalkan lokasinya. Nah, di sini ya, misalkan bisa diatur saja ini di mana lokasinya. Nah, ini bisa ditampilkan. Nah, ini nilai SS dan S1-nya. Ini jika kita sudah punya titik koordinat lokasi gitu ya, supaya lebih akurat. Oke, langsung gunakan cara ini. Atau dengan memasukkan
koordinatnya ya. Namun untuk general di sini karena saya belum memastikan lokasi pasti, masukkan saja nama kota. Misalkan Palembang. Palembang. Nah, oke. Tampilkan. Oke. Dan untuk kelas situsnya ini misalkan dari hasil penyelidikan tanah ya diketahui ya. Tanah sedang ya. Nah, ini adalah kalau ini sih memang tidak berpengaruh ya SS dan S1 ke tanah sedang atau ini misalkan ya tanah lunak juga dia tetap sama. Cuma dia nanti pengaruhnya itu ke koefisien situs. Dia akan berpengaruh. Masukkan dulu tanah sedang ya. Kemudian ini screen aja. Oke, kita masuk ke Excel ya tadi. Ini adalah SS-nya 0,2909 gitu ya. Kemudian 0,2485. Oke, ini ngeling ya, otomatis masuk ke sini. Nah, di sini tuh akan dicari nilai FA ini berdasarkan nilai SS dan S1. Nilai SS dan S1 bisa dicek di sini. Nah, ini untuk nilai FA-nya, koefisien situs. Ya, kita timpa dulu sini aja. Oke, jadi nilai SS-nya itu adalah 0,2909. Berapa sih nilai FA-nya? Karena tidak ada nilai yang tepat 0,29. Jadi di sini tuh diantaranya ya. Maka ya seperti tadi, gunakan tabel interpolasi. Yang pertama yang ini nih, berdasarkan SS 0,29. 0,29 itu berada di antara 0,25 ya dan 0,5 atau dari 0 dan 0,25 bisa. Tapi di sini masukannya 0,25 dan 0,5. 0,25 itu nilainya ini nih. Ini itu SD itu sedang ya. SD sedang. Ini atau tanah nah ini di sini juga ada nih situs bukan. Oke ya, di sini untuk D tanah lunak bisa dilihat di sini. SD tanah sedang, kemudian SE tanah lunak, SC tanah keras, SBC batuan. Oke ya, dari situ ya. Oke, masuk lagi ke sini. Oh, di sini juga ada ini keterangan ini. 0,25 itu adalah nilainya 1,6. Kemudian 0,5 itu 1,4. Oke, sudah didapat nilai FA-nya. Selanjutnya berdasarkan S1. S1 itu 0,2485. 0,2485 itu berada di antara 0,2 dan 0,3. 0,2 berapa? Sama ya, ini SD ya, tanah sedang. 2,2 dan 0,3 adalah 2. Oke, kemudian nah ini sudah didapat nilai FA-nya berapa, FI-nya berapa, dimana dari ini semua itu akan menentukan nilai SDS dan SD1. Yang SDS dan SD1 itu akan menentukan kategori desain seismiknya, dimana kategori desain seismik ini akan menentukan sistem struktur. Oke, next ya. Nah, jadi di sini
Dari sini udah didapat nih yang tadi berdasarkan nilai SDS dan SD1 ya, kategori desain seismik. Kita bisa lihat di sini, tunggu. Nah, ini. Jadi untuk menentukan kategori desain seismik itu ada dua macam ya, salah satu yaitu berdasarkan nilai SDS, di mana jika nilai SDS itu kurang dari 0,16 dia masuk wilayah A. Ini saya memilih ya tabel ini ya karena kategori risikonya adalah 2. Jadi masih di area ini. Kemudian jika nilai SDS-nya kurang dari 0,33 maka B gitu ya. Nah, di sini nilai SDS-nya itu adalah 0,3. Dia itu kurang dari 0,33. Maka B. Nah, ini B. Sedangkan berdasarkan nilai SD1, nah nilai SD1-nya itu adalah 0,34. Sedangkan jika lebih besar dari 0,2, maka dia masuk kategori D gitu ya. Jadi khusus gitu. Dan di sini adalah mana nih yang dipilih nih? Ya, jelas pilih yang D. Karena dari dua ini yang paling berisiko adalah yang D. Oke ya, ini jadi memang otomatis ya udah. Nah, oke, sudah ditentukan ya untuk kategori desain seismiknya adalah D. Selanjutnya untuk faktor keutamaan. Nah, ini faktor keutamaan itu kan karena tadi kantor ya, kantor itu resikonya 2. Kategori risiko 2, faktor keutamaannya 1. Di sini masuk saja 1. Kemudian untuk menentukan koefisien modifikasi respon, faktor kuat lebih, dan ini ya faktor pembesaran. Nah, ini berdasarkan yang tadi, yang kategori desain seismik. Jadi karena kategori desain seismik yang dipilih adalah D, yang paling maksimal. Oke, fokusnya ke sini. Dan perhatikan rangka baja pemikul momen sesuai sistem rangka yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk D ini di sini, kemudian rangka baja pemikul momen itu di sini, ya ini faktor-faktornya gitu. Kalau misalkan sistem struktur yang lain ya tinggal disesuaikan ya. Tapi yang pasti di sini rangka baja pemikul momen biasa itu tidak diizinkan ya. Jika ya, bangunannya itu berada di kategori desain seismik D. Oke, kita masukkan saja nilainya, R-nya 8. Kemudian faktor kuat lebihnya 3. Dan faktor pembesaran defleksinya 5,5. Oke, delete saja. Selanjutnya tentukan periode struktur ya. Periode struktur ada CU, CT, X. Oke, ikuti di sini. Ini copy. Ini sebagai referensi ya. Jadi untuk koefisien batas periode atau CU itu ditentukan oleh SD ya, SD1. Kalau misalkan SD1-nya lebih dari 0,4 ya masukkan 1,4 nilai CU-nya. Kalau 0,3 1,4 juga. Kalau 0,2 ya 1,5. Di sini karena 0,3 ya 1,4 ya. 1,4. CT-nya di sini rangka baja pemikul momen 0,0724 dan X-nya 0,8. Oke, ini ketinggian udah ngeling. Ini delete saja. Nah, di sini didapat periode maksimumnya itu adalah 0,8. Jadi ini dibatasi ya. Dan kita sekarang akan melihat untuk hasil eta berapa sih nilai periodenya. Kalau misalkan lebih besar dari nilai ini ya mau tidak mau harus memakai nilai ini karena ini periode maksimum ya, dibatasi. Oke, selanjutnya kita
cek juga di tabs-nya. Jangan lupa ini copy SS karena kita akan ke sini. Ini buka dulu. Dan masuk ke menu define, load pattern, kemudian input dulu beban statik ekivalen, beban gempa statik ekivalen ini sebagai pembanding nantinya. GSX, seismic, pilih ASCE 716. Kemudian untuk Y juga sama, add new. Oke, klik, kemudian modify. Karena ini adalah X, kayak ini uncheck. Kemudian cek juga ini CT yang tadi ya 0,8 dan 0,9, pilih yang 0,8. Ini yang baja. Yang yang X-nya 0,8. Ini storingnya udah base 4. Nah ini SS copy. Jadi di P dulu. Oke dulu. Coba ya lihat lagi. Ini copy. Yang tadi lagi ya. Pak, yang pasti di sini yang S1-nya. Kemudian untuk ini 20. Ini D. Ini 20 ini sesuai yang tadi di itu ya, di hasil dari website. D terus ini R-nya ini defaultnya ini, dan kebetulan karena kategori D ya sama defaultnya. Coba kita samakan ini dengan yang tadi di Excel. Oke dulu. Oke. Nah, ini 20 itu dari sini ya. Yang tadi. Nah, ini SS S1 sudah sama 20 ini dengan kategori D, dan secara otomatis software akan menghasilkan nilai FA dan FP yang sama 1,5673 dan ini ya 2,1. SDS-nya itu 0,3, ini sudah sama ini manualnya ini. Terus RS1-nya 3,484. Oke ya. Ini sudah sama faktor-faktornya. Selanjutnya untuk tadi yang arraynya sama. Karena ini array, ini uncheck. Ya, array-nya jadi array. Ini sama. Kemudian SS-nya ini disamakan ya, ini samakan. Copy dari sini saja. SS Oke, terus S1-nya ini 20. Ini D. Oke, ini sudah sama. Oke dan oke. Selanjutnya masuk ke menu seleksi untuk lantainya, karena nanti beban angin ini akan diterapkan pada diafragma atau pusat massa dari struktur ya. Pilih ini. Oke, assign. Kemudian diafragma D1. Oke. Oke, ini sudah
ada titik pusatnya. Netralkan. Kemudian selanjutnya tentukan juga, ini tadi setelah itu ya, setelah pengaturan pembebanan di sini, langsung aturkan untuk diafragmanya, kemudian aturkan untuk function di sini 716 NU Palembang. Kemudian SS-nya SS ini copy, paste di sini. Kemudian S1-nya ini 20, ini D. Oke, sudah sama. Palembang. Oke, dan oke. Selanjutnya aturkan juga untuk function nama shorts. Shorts-nya uncheck, dan ini spesifik ya, beban spesifik. Date, add, kemudian super date, add. Dan biasanya untuk live itu 0,5 masukkan, tapi itu tuh untuk beban penyimpanan. Kalau misalkan di strukturnya itu atau di bangunan itu penyimpanannya nggak begitu signifikan, artinya masih bisa berpindah-pindah atau dalam waktu cepat gitu ya, tidak ada gudang gitu, gudang tetap, tidak perlu dimasukkan, cukup beban dead dan super dead saja. Ini oke. Oh, yang ini yang di atas tadi delete ya. Super dead. Oke, dead dan super dead. Oke. Oke. Selanjutnya masuk ke load case. Kita akan membuat untuk spektrumnya. NU ya, NU response spektrum. Ini EQ D X add U1, pilih Palembang yang tadi dibuat. Kemudian scale factor. Nah, ini untuk scale factor isinya di sini. Ini kan tadi udah diisi semua. Ini nanti tinggal di input. Nah, di sini nih, ini faktor skala awal ya. G per R dibagi I. Jadi ini rumusnya tuh. Karena ini satuannya meter per detik kuadrat, sedangkan dirubah ke milimeter per detik kuadrat. Itu ini nilai yang tadi, I per R gitu ya. Kita kopikan saja yang ini ya, karena satuan yang aktif di tabs-nya itu satuan milimeter. Oke. Karena di sini bisa copy saja. Untuk arah Y-nya. Arah Y, dan jangan lupa di sini harus U2. Arah Y. Ini sudah sama. Oke, dan oke. Selanjutnya adalah analisis. Analisis run. Oke, di sini sudah keluar. Nah, yang pertama kita cek adalah ini ya. Table, kemudian analisis, result, structure output, kemudian modal information. Pilih yang modal partisipasi, mass ratio, MPMR, show. Oke, di sini ada ya. Ini untuk periodenya.
Periodenya ini untuk arah X, copy. Di sini. Kemudian untuk arah Y ini biasanya di sini ya, tapi ini nggak apa di sini ya, karena ini ada angkanya. Oke, karena nilainya masih lebih besar daripada periode maksimum, ya otomatis yang dipakai adalah yang periode maksimum. Lanjut ke sini, kemudian kita tentukan, oh ya jangan lupa ini di sini ada ini nih, zoom UX dan zoom UY ya. Ini harus minimal 0,9 dan kalau satu lebih bagus gitu ya. Ini jumlah ragam struktur ya, bisa dicek di sini. Nah ini analisis jumlah ragam, diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai masa ragam terkombinasi paling sedikit 90% gitu ya. Dan ini paling bagus kalau terkombinasi sebesar 100%. Oke, nah nilai itu tuh di sini. Ini tuh artinya sudah 100%. Arah U maupun arah X. Oke. Next. Selanjutnya dicek juga gaya geser dasar seismik. Kita ambil beban atau berat struktur di ITEPS, nanti kita paste di sini. Untuk bebannya itu diambil dari sini, model, kemudian order definition, mass data, mass summary by story. Oke, kita copy ini ya. Di lantainya. Kemudian untuk ini bebannya, nah ini sampai sini saja, ya ini tidak perlu karena ini adalah setengah dari tinggi lantai di bawah. Tidak perlu masukkan ini saja. Oke, nah ini adalah besarnya berat seismik aktif ya. Maka dari sini didapat gaya geser dasar seismik ini secara manual ya, secara manual adalah 180,51 secara manual ini ya. Sedangkan kita akan cek juga kalau di ITEP berapa sih gitu ya. Bisa dilihat di sini di base reaction. Cari EQSX dan EQSY. Oke, nah ini adalah hasilnya. Coba kita bandingkan dengan hasil perhitungan manual. Ini static equivalent. Jadi artinya perhitungan manual dengan perhitungan software harus sama. Jadi ini bisa meminimalisir kesalahan gitu ya, kesalahan input. Oke, ini adalah hasilnya 180,5, ini juga 5. Coba kalau misalkan kita bertambah ya. Oke, sama persis. Oke, malah sama persis ya. Oke, kita dua angka di belakang saja. Oke, ini sama persis nih. Padahal ini perhitungan manual. Cuman ngambil bebannya saja ya. Oke, selanjutnya adalah penskalaan gaya. Jadi untuk respons spektrumnya harus sama ya dengan gaya geser dasar seismik ini. Karena berdasarkan referensi ini, nah ini penskalaan gaya. Untuk gaya geser dasar hasil analisis seragam kurang dari 100% yang dihitung melalui metode
inilah ya, intinya seperti ini ya. Jadi harus sama gitu. Selanjutnya kita cek berapa gaya geser dasar dari ITEPS. Ngeceknya di sini. Ini masih posisi base reaction. Pilih EQDX, EQDY. Oke, ini adalah base reaction dari respons spektrum. Ini kita copy. Arah X-nya. Oke, kemudian arah Y-nya. Oke, nah ini adalah faktor skala baru. Ini harus diinputkan ke struktur ini sebagai beban gempa respons spektrum yang nanti akan digunakan sebagai beban ya, sebagai beban lateral. Oke, kita copy, masuk program. Nah, ini matikan dulu. Kita akan membuat respons spektrum yang baru. Load case. Kemudian copy aja dari yang sebelumnya EQDX. Ini copy. Ini X. Misalkan pakai ya ini ya. Ini yang paste yang tadi. Palembang U1. Oke. Kemudian yang Y copy juga. Ini pakai ya, pakai. Masuk ke ini copy arah Y ke program. Oke. Jangan lupa yang seperti ini ya. Apa namanya, untuk load arah-arahnya gitu, U2 gitu ya, U2. Kebanyakan sering lupa di situ. Oke, selanjutnya lakukan analisis. Oke, selanjutnya kita cek base reaction-nya apakah sama. Kita bandingkan antara EQSX dan yang terakhir ya, yang pakai, bukan yang sebelum di skala ya. Ini. Oke, ini sama semua. EQSX, kemudian EQDX pakai, EQDY pakai. Sama ya, aman. Oke, selanjutnya sudah sampai sini. Adalah melakukan analisis final ya, analisis final. Apakah ini aman atau tidak setelah diberikan pembebanan gempa. Oke, kita start. Oke, di sini ada perubahan. Kita yes. Oke, ini adalah hasilnya. Namun di sini masih ada yang error. Tunggu dulu, kita matikan dulu. Kita masuk ke sini. Dan di sini ini kita turunkan sedikit. Kemudian untuk
SDS-nya, kita copy penyesuaian ini. Masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya analisis kembali. Kita start. Yes. Oke, akhirnya proses desain ceknya selesai. Kita lihat. Tunggu, masih ada proses sebentar. Oke. Ini adalah final ya, final. Namun nanti akan ada pengecekan 2 lagi ya. Di sini Habim untuk yang tengah ini Habim 350, jadinya yang samping kiri atau kanan, depan belakang ini Habim 250, yang tengah ini Habim 350. Oke, jadi ada Habim 350-nya ya di bawah. Ini setelah diberikan pembebanan gempa. Selanjutnya kita bisa cek juga untuk di ini plan aja ya dari sini ya, biar tidak usah analisis lagi. Oke, ini adalah pembalokannya. Lantai paling bawah sekali ini. WF 300, 250, 300, WF 350 ini jadinya. Lantai 3, terus lantai atas ya, paling atas. Nah, ini kalau ini 300, 250. Nah, berbeda dengan di bawahnya, ini ada yang lebih besar. Oke, di atas aman. Coba kita cek untuk apakah ada yang error. Aman. Kemudian ini untuk yang balok kompositnya ya. Oke, aman. WF 200 dan torsinya WF 150. Oke, ini adalah final ya, final. Namun kalau misalkan dari ada lagi 2 proses lagi, dari 2 proses itu masih ada error, ya mau tidak mau harus dicek ulang. Oke, ini untuk ini selesai dulu. Kita lihat dulu untuk proses berikutnya ya. Nah, yang ini harus dicek juga simpangan antar tingkat. 2 poin ini saja lagi. Untuk ini bisa lihat di, nah ini batasan simpangan antar tingkat karena kategori risikonya 1 atau 2 ya, 0,025. 0,025. Untuk faktor redundansi ini tergantung ya, kalau misalkan resikonya untuk daerah 4 ya minimal 1,3, ini bisa di sini. Faktor redundansi untuk kategori desain seismic D ini 1,3 seharusnya ya, cuman karena bisa saja pakai yang 1 jika berada di B atau C. Kebetulan karena struktur ini tuh tadi juga ada B-nya,
dan kategori resikonya tuh masih 2 gitu ya, belum kayak rumah sakit itu, belum ya kategori risiko 4, maka diputuskan ini redundansinya 1. Lebih baik sih 1,3 untuk daerah-daerah yang kategori seismiknya itu D dan kategori resikonya juga tinggi, kayak rumah sakit gitu ya, sesuai yang di persyaratan di sini nih, ini gedung sekolah, rumah ibadah gitu ya, itu kategori risikonya tinggi, harus 1,3 ininya faktornya. Nah, di sini 1 dulu. Oke, selanjutnya kita cek nih untuk simpangannya. Jadi sini masih aman ya karena ini 0 semua. Kita masukkan, ambil datanya di sini, analisis, result, kemudian join output, reaction, yang ini diafragma ya, ini displacement diafragma. Kenapa yang pilih yang ini? Ini yang tadi sudah disetting yang di awal. Jadi diambil dari pusat massa struktur. Nah, pilih yang sebelum di skala arah X. Oke, ini masih tidak aman ya. Cek lagi, terus untuk Y-nya pilih yang Y, down dulu. Oke, untuk ketinggian ini 3.500, copy. Ini yang lantai bawah 4.000. Oke, ini batasnya ya. Jadi ini tuh kondisi masih elastik gitu ya, masih bisa kembali ke bentuk semula. Dan ketika ini adalah ketika struktur mengalami goyangan tuh udah tidak bisa kembali lagi ke seperti semula, udah maksimal. Itu di sini gitu ya, simpangannya. Dan semua nilai ini tuh masih ada di dalam batas, artinya belum melebihi batas maksimum dari ini simpangan, sehingga hasilnya aman. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir nih. Yang terakhir itu adalah pengaruh P delta. Ini diinputkan 1, itu berdasarkan ini ya. Ini P delta untuk yang tadi itu, yang 1, yang ini nih. B, dimana beta adalah rasio kebutuhan geser, bla bla bla, dan sebesar 1. Oke, ini 1, yang ini. Oke, jadi ini tuh terkoneksi ya. Jadi posisi inelastiknya tuh berapa di sini udah ngelink. Kemudian harus dicek juga terhadap gaya pada setiap lantai. Dimana gaya pada setiap lantai itu yang ini rumusnya. Kemudian keterangannya itu bila menghitung P, faktor beban individu tidak perlu melebihi 1. Jadi cukup dengan beban servis gitu ya. Caranya kita masuk dulu ke sini. Di sini tuh belum membuat beban servis. Kombinasi servis, masuk ke define, load combination, kemudian add new service ya, beri nama service, add, kemudian dead loadnya add, dan live ya, live. Oke. Kemudian analisis. Oke,
Oke, setelah muncul analisis, kita cek di sini analisis, struktur output, order output, story forces. Ini pilih yang service, lokasinya top. Nah, ini kenapa top? Ini bisa di sini. Nah, ini ya pengaruh data. Jadi yang diambil itu yang topnya, ini kan kolom. Di reaksinya itu di atas ini. Yang vertikal, kemudian horizontal. Jadi pengaruhnya terhadap bagian dari top dari kolom. Oke, masuk ke sini. Ini topnya. Kita copy. Bagian P itu service. Ambilnya service. Nah, di sini pastikan di sini. Oke, ini masih divide. Nah, untuk story forces-nya mengambil dari data ini yang untuk lateralnya ya, lateralnya yang beban gempa yang terpakai. Beban gempa lateral arah X, kemudian arah Y. Oke, selection, copy. Oke, nah ini adalah struktur, berarti sudah aman ya, sudah dicek terhadap kesimpangan, terhadap P delta. Semua nilainya juga sudah sama, ini tidak ada yang berubah. Maksudnya tidak ada yang beda antara manual dan software. Kemudian oke, di sini juga ada ini nih, ada static equivalent. Jadi kita bisa mengetahui pembagian besarnya beban F pada setiap lantai gitu ya, beban lateral pada setiap lantai. Kita bisa tahu di sini untuk ketinggian 14,5 manual ya di sini ya. Kemudian 11 7,5 dan 4 ya. Oke, ini sudah muncul secara otomatis. Walaupun ini tetap bersambung ya, cuman tetap ini secara perhitungan manual didapat 180, basirnya sama, dan ini adalah nilai F-nya. Nanti kita bandingkan dengan software. Ini udah ngelink otomatis sama. Kita bandingkan ya dengan software. Nah, di sininya pilih EQSX. Oke, ini adalah hasil dari software ya. Besarnya beban F pada setiap lantai. Oke, kita crop dulu. 67 sama ya, sama persis. Beda-beda sedikit lah. 67, 37 dan 18 ya. Oke. Coba untuk arah ini juga pasti sama sih. Arah Y-nya ya. Arah Y. Oke, sama persis. Jadi sudah sampai di sini saja untuk tutorialnya.
Jadi ini sudah aman ya, strukturnya sudah aman, sudah dicek terhadap beban gravitasi, beban angin, beban gempa, semua aman ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.